Mas Yusuf merasa ada yang memperhatikannya dari segala arah. Dia juga sering melihat ada sosok hitam yang berdiri di sebelah batu itu. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel aku Nova Mustikasari. Gimana nih guys kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Harus sehat dong. So, di video kali ini, aku akan membawakan sebuah cerita horor yang pernah dialami oleh Mas Yusuf ketika dia bekerja di sebuah restoran. Jadi, cerita ini terjadi pada tahun 2016 lalu, dan sebelumnya, Mas Yusuf bekerja di sebuah PT di daerah Karawang. Dan saat itu, kontrak kerja Mas Yusuf ini sudah hampir habis. Dan sebelum kontraknya habis, Mas Yusuf juga sudah mencoba melamar ke beberapa PT lain di daerah tersebut. Tetapi, hingga kontrak kerjanya habis pun, Mas Yusuf belum mendapatkan pekerjaan lagi. Tapi di situ tentunya Mas Yusuf tidak tinggal diam. Dia terus mencoba untuk mencari pekerjaan lain. Karena pada saat itu, Mas Yusuf masih memiliki seorang adik yang baru mau masuk SMA. Dan orang tua Mas Yusuf di kampung bekerja sebagai petani yang menggarap sawah mereka sendiri. Tetapi, hasil panen dari sawah mereka itu tidak menentu. Karena itulah, Mas Yusuf bersikeras untuk tetap bekerja di kota agar bisa membantu pendidikan adiknya. Singkat cerita, sudah hampir 3 minggu, Mas Yusuf belum mendapatkan pekerjaan juga. Hingga pada suatu hari, dia mendapatkan sebuah informasi lowongan pekerjaan dari salah satu temannya yang memang asli orang Karawang. Yusuf, kamu udah kerja belum? Aku dengar kemarin kamu sempat nyari kerjaan kan? Aku ada nih info loker, tapi bukan di PT. Ada info kerjaan di sebuah restoran. Kira-kira kamu mau nggak? Kalau kamu mau, besok aku anterin ke sana deh. Nah, karena Mas Yusuf memang sedang mencari-cari pekerjaan, ketika mendapatkan lowongan tersebut, Mas Yusuf tentunya merasa sangat senang dan langsung menerima tawaran tersebut. Kita sebut saja namanya ini Mas Anton gitu ya. Dan benar saja, keesokan harinya, Mas Anton datang ke kos-kosan untuk mengantarkan Mas Yusuf ke restoran yang dimaksud. Dan ternyata, Mas Anton mendapatkan informasi lowongan tersebut dari salah satu temannya yang juga bekerja di tempat itu. Dan setelah sampai ke restoran, Mas Yusuf pun langsung masuk ke ruangan HRD untuk menyerahkan surat lamaran dan juga wawancara. Dan karena restoran tersebut memang sedang memerlukan karyawan, Mas Yusuf pun langsung diterima kerja. Dan walaupun gaji di restoran tersebut tidak sebesar ketika dia bekerja di PT, tapi Mas Yusuf tetap bersyukur karena ternyata di restoran tersebut juga disediakan sebuah mes yang bebas dipakai oleh karyawan resto. Dan selain bisa tinggal di mes, Mas Yusuf juga akan mendapatkan jatah makan. Dan di situ Mas Yusuf berpikir, ya udah deh nggak apa-apa, walaupun gajinya nggak sebesar waktu aku kerja di PT, tapi kan aku bisa irit biaya kos dan juga makan. Lumayan lah buat sementara, pikirnya. Dan waktu itu, Mas Yusuf ini nggak langsung tinggal di mes karena masih ada jatah kontrakan yang belum habis. Jadi Mas Yusuf masih beberapa hari tinggal di kos, Sampai akhirnya, dia pun tinggal di mes. Dan di mes tersebut ditinggali oleh 5 orang. Dan 5-limanya laki-laki. Dan teman-temannya Mas Yusuf ini kita sebut aja Mas Imam, Mas Fahri, Mas Dwi, Mas Agus, dan juga Mas Yusuf. Dan singkat cerita, di minggu pertama Mas Yusuf bekerja di restoran tersebut semuanya berjalan lancar. Dan restoran tempat Mas Yusuf bekerja ini menjual berbagai masakan rumahan dan juga berbagai macam sambal. Mas Yusuf bilang, sambal di restoran tersebut memang terkenal enak. Dan pemilik restoran ini kita sebut saja Pak Kardi. Beliau ini jarang sekali datang ke resto, mungkin hanya 1 atau 2 kali seminggu. Dan karena Mas Yusuf ini belum memiliki pengalaman bekerja di restoran, pada awalnya Mas Yusuf mendapatkan pekerjaan di bagian waitress atau pelayan. Dan setelah beberapa hari bekerja, Mas Yusuf pun mulai terbiasa dan sudah mulai mengerti apa saja yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan ketika melayani pelanggan. Dan restoran ini juga terkenal sangat ramai, apalagi di jam sarapan dan makan siang. Jadi, restoran ini memang buka sejak pagi hingga malam hari. Jadi kalau pagi itu ramai banget orang-orang yang sarapan di tempat itu, dan kalau siang hari ya tentu aja ramai banget sama orang-orang yang makan siang. Karena restoran ini memang letaknya tidak jauh dari kawasan industri, sehingga banyak karyawan yang sering makan di restoran ini. Dan di minggu kedua ini, Mas Yusuf sudah mulai merasakan hal-hal yang aneh. Ketika pagi hari sebelum restoran buka, Mas Yusuf kan rapi-rapi tempat dulu kan, seperti mejanya, piringnya, dan segala macamnya. Dan pagi itu, Mas Yusuf benar-benar merasa ada yang aneh. Dia merasa seperti ada yang memperhatikan gerak-geriknya dari segala arah. Entah kenapa, Mas Yusuf yang biasanya bekerja dengan semangat, hari itu dia bekerja dengan rasa tidak
tidak nyaman, ketakutan, dan merasa gelisah. Dan sampai jam kerjanya berakhir pun, perasaan tersebut masih tetap dia rasakan. Dan kalau misalnya Mas Yusuf ini masuk pagi, sekitar jam 3 atau jam 4 itu kan jam kerjanya udah habis. Dan Mas Yusuf biasanya langsung naik ke mes untuk beristirahat. Jadi setelah bekerja, Mas Yusuf ini tidak langsung mandi, tapi biasanya dia ini istirahat dulu, goler-goleran gitu kan. Dan kalau udah mau maghrib, baru deh nanti dia mandi. Dan waktu Mas Yusuf ini mandi, dia tetap merasa ada yang memperhatikannya. Dan ketika dia menutup matanya, dia seperti melihat ada sosok hitam yang berdiri di sudut kamar mandi. Tapi ketika Mas Yusuf membuka matanya, dia tidak melihat apapun. Tapi setiap kali dia memejamkan mata, sosok itu seperti berdiri di sana. Karena sudah merasa ada yang aneh dan janggal, Mas Yusuf pun cepat-cepat menyelesaikan mandinya dan segera keluar kamar mandi. Jadi, restoran ini tuh memiliki 3 lantai, di mana lantai 1 digunakan untuk restoran, lantai 2 digunakan untuk penyimpanan bahan-bahan, kantor, sedangkan lantai 3 digunakan sebagai pes karyawan. Dan kebiasaan Mas Yusuf dan teman-teman, ketika restoran sudah tutup, biasanya mereka akan bersantai di rooftop sambil mengobrol. Dan malam itu, karena Mas Yusuf merasa ada yang aneh dengan hari ini, dia pun memulai pembicaraan. Dan di rooftop itu ada Mas Yusuf, Mas Imam, Mas Fahri, Mas Agus, dan juga Mas Dwi. Jadi semuanya berkumpul tuh di rooftop itu. Mas Yusuf pun mulai bercerita, "Mas, hari ini aku ngerasa ada yang aneh deh. Dari pagi, aku merasa ada yang merhatiin aku. Dan suasana resto hari ini tuh kayak aneh, pengap, panas, tapi aku nggak tahu kenapa. Mas ngerasa kayak gitu juga nggak sih?" Mas Agus pun menyaut, "Mungkin perasaan kamu aja kali, Suf." Tapi kan ini malam Jumat ya? Nggak heran sih kalau kamu ngerasa kayak gitu. Mas Yusuf pun kembali bertanya, "Emangnya kenapa mas kalau malam Jumat?" Mas Fahri pun langsung memotong pembicaraan mereka. "Nggak apa-apa, nggak ada apa-apa kok. Mungkin kamu lagi kecapean aja. Udah nggak usah dipikirin. Kalaupun memang ada hal yang aneh, toh semua tempat juga ada gituannya kan? Lebih baik mulai sekarang, kamu perbanyak doa dan juga ibadah." Mas Fahri ini tuh kayak tahu sesuatu, tapi berusaha menutupi gitu loh. Jadi, Mas Fahri dan juga Mas Imam ini tuh sudah bekerja di restoran ini sekitar 2 tahun. Dan karena Mas Yusuf belum puas dengan jawaban Mas Fahri, dia pun terus mencerca Mas Fahri, hingga Mas Fahri pun menjelaskan kondisi restoran. Jadi kata Mas Fahri, dulu restoran ini memang terkenal sangat ramai karena memang rasa masakannya yang enak. Hingga suatu hari, ada satu restoran baru yang buka tidak jauh dari restoran mereka. Dan sejak restoran itu buka, perlahan-lahan pelanggan dan juga omset restoran mulai menurun. Bahkan, sempat sampai beberapa hari restoran itu tidak mendapatkan pelanggan sama sekali. Hingga pada akhirnya, restoran itu pun sempat tutup selama 3 hari. Dan setelah restoran itu tutup, Pak Kardi kembali membuka restoran itu. Dan di sana, Pak Kardi membawa sebuah cobek batu yang sangat besar ke dapur. Pak Kardi bilang bahwa mulai sekarang, semua bumbu harus diolah di cobek ini. Tidak boleh lagi memakai blender atau lainnya. Padahal sebelumnya, untuk membuat bumbu-bumbu dengan jumlah yang besar, para karyawan menggunakan blender. Tapi karena itu adalah perintah dari Pak Kardi, para karyawan pun menurut, dan sejak saat itu pula, restoran mereka kembali ramai, bahkan lebih ramai dari sebelumnya. Dan di sini sebenarnya para karyawan sudah merasa ada yang aneh. Kenapa sejak ada cobek ini, restoran mereka tiba-tiba melejit, dan omset mereka juga menjadi berkali-kali lipat lebih banyak. Dan sebenarnya mereka juga sudah berpikir, apa mungkin cobek ini adalah salah satu bentuk penglaris, atau bagaimana? Tapi karena mereka tidak mau seuzon, mereka pun tidak pernah menggubris, dan tidak pernah membicarakan hal apapun. Dan lama-kelamaan, para karyawan pun melihat kejanggalan-kejanggalan lainnya. Beberapa orang pernah melihat Pak Kardi membasuh cobek tersebut dengan air bunga di malam-malam tertentu. Lalu Mas Fahri pun memangkas pembicaraan. "Tapi ya udahlah, itu kan bukan urusan kita. Yang penting kita di sini niatnya untuk bekerja dan mencari nafkah. Dan lainnya, biarkan menjadi urusan Pak Kardi dan Yang Maha Kuasa." Dan setelah obrolan itu, mereka pun mengalihkan pembicaraan ke hal-hal yang lain. Singkat cerita, Mas Yusuf sudah bekerja di restoran itu sekitar 4 bulan. Dan Mas Yusuf sebenarnya juga sudah mulai merasa nyaman dan mulai terbiasa dengan hal-hal aneh yang ada di restoran tersebut. Mulai dari mencium bau bunga, bau dupa, dan terkadang Mas Yusuf juga melihat ada penampakan sosok hitam di dapur yang berdiri di sebelah cobek batu itu. Tapi karena Mas Yusuf sudah mendengarkan penjelasan dari Mas Fahri dan dia juga masih memerlukan pekerjaan ini, dia pun menahan diri dan berusaha untuk tidak menggubris hal itu. Pada suatu malam, Mas Yusuf mendapatkan mimpi buruk.
Dan di mimpi tersebut, Mas Yusuf seperti berada di dapur restoran dan melihat sosok Pak Kardi seperti sedang membuat bumbu di cobek batu itu. Dan di samping Pak Kardi juga ada sebuah panci yang sangat besar dan tertutup. Dan di mimpi itu, Mas Yusuf tidak bisa melakukan apapun. Dia hanya bisa mematung dan melihat Pak Kardi melakukan aktivitasnya. Dan tiba-tiba, Pak Kardi berhenti mengolek bumbu. Pak Kardi lalu membuka panci itu, dan ketika panci itu dibuka, Mas Yusuf sangat kaget, karena di panci tersebut ada tangan yang menjuntai keluar dari panci, dan tangan itu tentu saja adalah tangan manusia. Karena kaget, Mas Yusuf pun terbangun, dan Mas Yusuf terbangun dengan keadaan jantung yang berdebar-debar, keringat yang mengucur di seluruh tubuhnya, dan tentu saja dengan perasaan yang takut. Dan entah bagaimana, keesokan harinya, Mas Yusuf tiba-tiba sakit. Dia mengalami demam yang sangat tinggi, mual, bahkan kakinya tidak bisa berdiri. Dan karena kondisinya ini, Mas Yusuf pun memutuskan untuk cuti dan memilih untuk pulang ke rumah. Dan sesampainya di rumah, kedua orang tua Mas Yusuf pun kaget melihat keadaan Mas Yusuf. Dan ayah Mas Yusuf juga merasa bahwa sakit yang diderita Mas Yusuf bukanlah penyakit biasa. Kemudian, ayahnya pun meminta pertolongan kepada seorang praktisi ruqyah syariah yang bernama Pak Irwan. Pak Irwan pun datang ke rumah Mas Yusuf dan mengecek keadaan Mas Yusuf. Singkat cerita, Pak Irwan pun meruqyah Mas Yusuf. Dan setelah diruqyah itu, Mas Yusuf merasa badannya lebih enteng dan penglihatannya juga menjadi lebih jernih. Pak Irwan menjelaskan bahwa apa yang terjadi kepada Mas Yusuf pasti ada hubungannya dengan restoran tempat Mas Yusuf bekerja. Dan saat itu, Mas Yusuf juga menjelaskan bahwa di restoran tersebut ada sebuah cobek batu yang besar yang sering dimandikan dengan air bunga. Dan Pak Irwan pun menjelaskan bahwa mungkin batu itu adalah salah satu sarana penglaris bagi restoran tersebut. Dan Pak Irwan pun mengatakan bahwa keputusan Mas Yusuf untuk meninggalkan restoran tersebut adalah keputusan yang tepat. Karena jika Mas Yusuf tetap berada di sana, mungkin akan terjadi hal yang lebih buruk lagi. Dan benar saja, setelah Mas Yusuf sembuh, Mas Yusuf memutuskan untuk tidak kembali ke restoran tersebut. Di sini Mas Yusuf berpesan agar kalian tetap berhati-hati dimanapun kalian bekerja. Apalagi jika kalian melihat ada hal yang aneh di tempat kerja kalian. Dan jika tempat kerja kalian diindikasikan memakai penglaris atau semacamnya, Mas Yusuf juga menyarankan agar kalian bisa keluar dan mencari pekerjaan yang lain. Karena kita tidak tahu perjanjian apa yang telah si pemilik lakukan. Mungkin saja akan ada tumbal dari perjanjian mereka. Entah itu dari keluarga atau bahkan dari para karyawannya. Pokoknya kalian harus lebih hati-hati dalam memilih pekerjaan. Agar jangan sampai niat baik dan juga kerja keras kita malah bisa membawa celaka bagi diri kita sendiri. So guys, itulah tadi pengalaman horor yang pernah dialami oleh Mas Yusuf ketika Mas Yusuf bekerja di sebuah restoran. Dan kalian pernah dengar nggak sih tentang cobek penglaris ini? Kalau kalian pernah dengar, coba kalian komen di bawah ya. Dan kalau misalnya kalian punya usaha, alangkah baiknya jika kalian berusaha dengan niat yang tulus dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demi keuntungan duniawi, kita menggadaikan iman kita dan bersekutu dengan jin. Nauzubillah min dzalik. So guys, sekian dulu cerita hari ini. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa kalian klik like-nya, share juga ke sosial media yang kalian punya, komen juga di bawah kira-kira topik apa yang seru buat kita bahas di video selanjutnya. Dan jangan lupa juga kalian klik tombol subscribe-nya di bawah dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan kalau aku upload video baru. Bye-bye.